Nah, kita memasuki materi baru tentang jaringan parenkim. Ada yang tahu tentang jaringan parenkim? Ya, jaringan parenkim atau yang kita sebut sebagai jaringan dasar. Kenapa kita sebut sebagai jaringan dasar? Karena hampir kita jumpai di setiap bagian tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim terdiri dari sel hidup yang berukuran besar. Selnya memiliki inti sel dan banyak vakuolanya. Jaringan parenkim memiliki ruang antar sel sehingga letak selnya tidak rapat. Jaringan parenkim bersifat meristematis atau aktif membelah. Nah, sekarang kita bicarakan tentang macam-macam jaringan parenkim. Yang pertama adalah jaringan penyimpan cadangan makanan. Jaringan ini memiliki banyak vakuola yang besar karena untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada pada umbi-umbi, akar rimpang, dan biji. Jaringan parenkim yang kedua adalah aerenkim. Aerenkim adalah parenkim penyimpan udara, memiliki ruang antar sel yang besar. Contohnya pada daun teratai, pada eceng gondok. Macam jaringan parenkim yang lain ada pada mesofil daun, yaitu adanya parenkim palisade dan parenkim spons. Parenkim ini mengandung klorofil, maka namanya klorenkim. Selanjutnya, macam jaringan parenkim yang lain. Kalau tadi kita sudah membicarakan klorenkim, parenkim berklorofil, aerenkim, parenkim penyimpan udara. Nah, ini ada aktinenkim, parenkim yang sel-selnya berbentuk bintang yang saling bersambungan. Di bagian ujungnya terdapat pada tangkai daun kana spesi. Kita lanjut dengan materi jaringan penyokong. Jaringan penyokong pada tumbuhan atau yang disebut dengan jaringan penguat pada tumbuhan merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Selnya memiliki dinding sel yang tebal dan kuat dan mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Fungsi dari jaringan penyokong adalah menegakkan batang dan menguatkan daun, sehingga melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Nah, kita akan membicarakan macam jaringan penguat atau penyokong pada tumbuhan. Ada dua macam ya, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Apa bedanya? Kalau kolenkim terdiri dari sel hidup dan penebalan pada dinding selnya tidak teratur dan menggunakan zat selulosa. Kolenkim ini terdapat pada semua bagian tubuh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan.